Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman. Sebelum kita mulai materi tentang supply chain, kita pantun dulu. Ke kebun binatang melihat hewan, beli mie ayam di ibu kantin. Mari dengarkan kawan-kawan, ini materi tentang supply chain. Ya, kita tahu supply chain adalah proses ekonomi biasa yang terjadi dalam dunia usaha. Kalau kita gampangnya, di dalam rantai ekonomi itu ada tiga tuh, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, proses produksi, distribusi, dan konsumsi ini adalah satu kesatuan yang namanya supply chain, atau gampangnya rantai pasok. Hari ini kita akan ngebahas tentang studi kasus yang terjadi pada perusahaan di Indonesia, perusahaan brokoli, yang sudah menerapkan supply chain. Ya, kita akan lihat studi kasus tersebut. Ya, ini diambil dari jurnal penelitian pertanian terapan volume 16. Judulnya tentang rantai pasok brokoli di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan pendekatan Food Supply Chain Network. Ada tiga lembaga yang terlibat dalam rantai supply chain ini. Oh, bukan, maksudnya 4, yaitu adalah petani, yang kedua adalah CVan, fruit and vegetable, dan yang terakhir adalah retail. Terakhir adalah konsumen. Jadi ada 4: konsumen, retail, CVan, dan pertanian. Ini adalah kerangka analisisnya ya. Ada sasaran rantai, manajemen rantai pasok, struktur rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, dan kinerja petani. Di CVan juga ada divisi-divisi ya. Ada divisi pengadaan, ada divisi gudang, ada divisi pengemasan, dan lain-lain. Ini adalah alur rantai pasok atau alur supply chain-nya sendiri, yaitu petani mitra, CVan, pemasok non sayur, dan retail. Ini terjadi kalau di supply chain ada downstream, ada istilah downstream dan upstream. Downstream itu contohnya adalah dari petani kepada CVan, CVan ke retail, retail kemudian dijual kepada konsumen. Kalau upstream sebaliknya ya, dari konsumen ada komplain, ada feedback kepada retail, dari retail ketika ada penambahan pemesanan bisa ke CVan, CVan baru ke petani. Nah, ini disebutkan tentang manajemen rantai pasok. Struktur manajemennya itu ada proses sortasi, grading, pengemasan, pelabelan. Kemudian kemitraannya itu nanti CVan dan mempunyai mitra petani sebagai pemasok brokoli dan mitra retail sebagai tempat pemasaran penjualan. Konsep kesepakatan kontraktual, CVan kontrak dengan petani untuk memasok brokoli dan petani mendapat pembayaran dari CVan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh CVan sendiri adalah mobil box pengiriman yang sudah dilengkapi dengan pendingin agar sayuran tetap segar, kantor sekaligus gudang yang sudah dilengkapi alat kelengkapan untuk pengemasan serta pick up untuk menjemput hasil petani. Sumber daya teknologi sendiri adalah pembibitan di greenhouse, penyiraman dengan sprinkle, dan penggunaan teknologi tepat guna. Jenis rantai pasoknya adalah hubungan proses bisnis rantai pasok. Di sini ada 3 proses, ada procurement, replenishment, dan custom order. Tidak ada manufacturing karena ini adalah pertanian. Dari petani kepada CVan, CVan kepada retail, dan retail kepada konsumen. Pola distribusinya adalah brokoli disediakan oleh petani, dikirim ke CVan, CVan disortir dan dikemas, kemudian dikirim ke retail, retail dipasarkan dan dijual, dan konsumen akhir mengkonsumsi brokoli tersebut. Perencanaan kolaboratif berada penjualan retail, order ke CVan, kemudian dari CVan pesan ke petani, petani kemudian menjadwalkan panen agar tidak terjadi penumpukan persediaan brokoli di CVan. Aspek resikonya adalah petani adalah hujan dan hama, sedangkan CVan hasil panen harus dibeli, yang bisa jadi akan over persediaan. Tapi selama ini di studi kasus ini tidak terjadi karena sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan.
proses membangun kepercayaan adalah CVN percaya kepada kemampuan dan komitmen petani, dan petani percaya pemasaran harga yang ditentukan CVN tidak tentu lebih besar daripada harga tengkulak ataupun lebih lebih sedikit sumber daya jika juga dijual sendiri ya. Ya, kesimpulannya adalah petani mendudukan reproduksi yang paling bawah, diperlukan sarana pendukung untuk memudahkan petani supaya hasil proses produksi berkualitas baik dan hasil pertaniannya dijual dengan harga yang wajar. Biasanya petani masih menerapkan sistem yang tradisional termasuk penjualannya. Jika dijual langsung, kemungkinan besar barang dagangannya akan membusuk, sedangkan menjualnya ke tengkulak akan dihargai dengan harga yang rendah dan ada tempo pembayaran. Dengan supply chain system yang seperti sudah diuraikan di atas, maka ada beberapa keuntungan baik untuk petani, CVN, retail, dan konsumen. Yang pertama, bagi petani memberikan kepastian di mana tempat menjual brokolinya, harga jual juga lebih tinggi dan pasti dibandingkan dengan tengkulak. Di samping itu juga mendapat bantuan bibit unggul dan teknologi irigasi yang lebih unggul. Itu dari petani. Kemudian dari CVN sendiri ya. CVN sendiri adalah bisa mendapatkan brokoli dari petani dengan kualitas yang baik, bisa merencanakan penjadwalan panen sehingga tidak over persediaan. Bagi retail sendiri yang mendapatkan kualitas brokoli yang baik dan kualitas sayur yang bagus gitu, kualitas pengemasannya juga yang sudah terstandarisasi. Dan bagi konsumen bisa membeli brokoli yang segar dan berkualitas dan penuh dengan gizi yang bagus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Intinya supply chain ini sangat punya manfaat. Kalau misalnya digabungkan dengan data enterprise system, maka bisa lebih banyak lagi keuntungannya. Dan itu dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Ya, sebelum ditutup, saya ada pantun setiap mandi menggosok gigi. Sekian dan terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.